hurts. It hurts. It hurts. It hurts. It hurts. I can't imagine. 10 years now. We don't hear nothing from my son. They don't work in the case, so what? The system don't work. I have to say something. It hurt me. It hurt me. It hurt. Hai Koso, balik lagi dengan gua, Kato Muji. Untuk kalian yang udah ngeklik video gua ucapin terima kasih banyak. Pembahasan gua kali ini agak sedikit serius ya. Karena kali ini gua pengen ngebahas kejadian yang udah lama banget terjadi. Dan kejadian ini sangat panas banget di Amerika Serikat pada tahun 2006, tepatnya di kota Miami. Nah, pada tahun 2006 ini, tepatnya pada tanggal 7 November 2006, telah tewas seorang pemain American football yang bernama Brian Sydney Pata. Untuk lo ketahui, di Amerika Serikat, American football ini adalah salah satu olahraga yang paling populer dan paling banyak diminati oleh kalangan anak muda. Mungkin untuk lo yang sering nonton Hollywood, dan itu berlokasi di SMA ataupun universitas, lu nggak akan asing lagi dengan olahraga ini. Kebanyakan cowok-cowok yang terdaftar di American football ini adalah cowok-cowok yang memiliki kepopuleran di atas rata-rata. Tentu saja, terbunuhnya si Brian ini pada malam hari itu memancing emosi dan sensitivitas dari kalangan penggemar, maksud gue dari kalangan penggemar American football dan media setempat. Bahkan sampai 15 tahun lamanya, kasus ini belum terpecahkan oleh pihak kepolisian Miami. Dan lo bayangin aja, kasus ini mulai dapat mengetahui siapa pembunuh dari Brian ini pada tahun 2001. Dan gue di sini ingin ngajak kalian untuk menerka-nerka dan menjawab siapa sebenarnya pembunuh dari Brian ini. Mungkin lo semua pernah dengar kasus-kasus nggak segampang itu untuk diselesaikan karena banyak banget hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pihak kepolisian. Begitu juga dengan kasus dari terbunuhnya Brian ini. Oke, gue akan mulai ngebahas kasus ini. Gue minta untuk kalian, video ini mungkin agak lama, jadi kalau lo ingin dengerin gue cerita sampai habis, lo siapin aja gitu cemilan dan minuman lo sambil dengerin gue membahas kejadian ini. Sebelum masuk ke kasusnya, gue pengen kenalin dulu siapa itu Brian. Brian adalah seorang gelandang bertahan di sebuah klub American football yang bernama Miami Hurricanes. Dan ini adalah cetusan dari University of Miami. Nah, 3 minggu sebelum Brian ini ditemukan tewas, sebenarnya Miami Hurricanes ini akan berhadapan untuk memperebutkan posisi 12 besar dengan klub Maryland Terapis. Tapi naasnya, mimpi itu harus dikubur oleh Brian karena dia ditemukan tewas pada tanggal 7 November 2000. Nah, apa sih yang membuat kasus dari Brian ini begitu gede banget di Miami? Karena Brian ini udah disorot atau udah masuk ke draft pick dari NFL. Untuk lo yang belum tahu, NFL itu apa? NFL itu adalah National Football Liga. Jadi itu kayak liganya American Football yang paling tinggi, yang paling bergengsi banget. Jadi kalau lo udah masuk ke draft pick atau bermain di NFL, udah dipastikan lo memiliki masa depan yang begitu cerah di dalam dunia football Amerika ini. Siapa sih yang gak mau menjadi bintang lapangan di NFL, termasuk juga si Brian ini. Impiannya udah lama untuk main di NFL. Karena apa? Brian ini adalah imigran dari Haiti. Dia itu hidup di bawah garis kemiskinan dari dia kecil. Dan dia udah mulai bekerja itu dari dia sekolah dasar. Nah, dia itu udah bekerja dari kecil untuk menghidupi dirinya sendiri dan membantu sedikit-sedikit untuk keluarganya. Dan di saat dia dalam sekolah menengah atas, dia juga udah bekerja di bengkel-bengkel mobil karena memang diketahui Brian ini memiliki hobi untuk koleksi mobil
dan juga tertarik dengan dunia otomotif. Lalu apa sih yang membuat pihak kepolisian Miami sampai begitu lama banget untuk menangani kasus Brian ini? Hal yang menjadi tolak ukur dari pihak kepolisian, sebelum Brian ini ditemukan tewas tertembak di bagian kepalanya 3 inci dari telinganya. Itu karena sebelum dia ditemukan tewas ini, dia itu udah banyak banget mendapatkan permasalahan-permasalahan dari lingkungannya. Tapi sebenarnya, kata teman-teman Brian, ataupun kata tetangga-tetangga di apartemennya, Brian ini adalah sosok remaja yang lebih memilih untuk menghindari permasalahan. Jadi dia tuh nggak mau nyari ribut, nggak mau nyari masalah, tapi nggak tahu. Sebelum dia meninggal ini, sebelum dia ditemukan tewas ini, masalah begitu datang bertubi-tubi kepada dia. Jadi kepolisian pun kayaknya agak rada bingung untuk mencari siapa pembunuhnya. Karena dari semua permasalahannya, itu membuat polisi mengatakan ada kemungkinan mereka ikut. Other family and friends were overcome by the news, many saying he was a great kid and not prone to trouble. None, this kid's not like that, nothing. You know, he goes to school, he comes, does the work, practices, he got up this morning at a 5:30 meeting, it's not like that. Jadi permasalahan yang didapati oleh si Brian ini sebelum dia ditemukan tewas, yang pertama, dia itu sempat terlibat keributan yang cukup besar di sebuah klub malam. Yang mana di saat itu dia dan rekan-rekan satu timnya dari American Football ini bernama Willie William dan adiknya juga yang dalam satu tim dengan dia yang bernama Fedrol Pierre itu terlibat sebuah keributan yang lumayan besar dengan salah satu gangster di Miami pada malam itu. Sebelum akhirnya para gangster itu dipukul mundur oleh si Brian ini. Dan sebelum polisi mengamankan tempat itu, salah seorang dari anggota gangster itu yang berpenampilan tinggi, kurus, serta memiliki sebuah rantai di bagian pinggangnya menunjuk ke arah Brian dengan sebuah umpatan teriakan yang bikin orang berpikir mungkin saja pria inilah pembunuh dari Brian ini. Kata-katanya simpel banget yang diteriaki oleh pria ini. Dia mengatakan, lu nggak akan lepas, dan gua akan nangkap lu dimanapun lu berada. Lalu di keesokan harinya, William yang bersama dengan Brian waktu di keributan di klub malam itu, memberikan pesan singkat kepada si Brian ini, mengatakan seseorang mulai mengancamnya dengan mengatakan kalau kami akan menangkap kalian. Lalu intimidasi itu disampaikan langsung kepada Brian. Lalu Brian mengatakan, gak masalah, gue gak takut dan gak akan terjadi apa-apa. Terus si William ini mengatakan, tenang aja, gue kenal dengan orang-orang mereka, begitupun mereka juga kenal dengan orang-orang gue. Dan satu lagi, masalah yang timbul oleh si Brian ini. Nah, seperti yang udah gue singgung tadi, si Brian ini dari dia sekolah menengah atas, udah hobi banget tuh dengan otomotif. Dan juga dia sering memperbaiki mobil, memodif mobil dan dijual kembali. Nah, di bulan Juni itu juga, dia menjual sebuah mobil antik dengan harga 8.500 US dollar kepada seseorang. Namun, setelah melakukan pembelian tersebut, ternyata mobil yang dijual oleh Brian ini merupakan mobil palsu yang banyak banget menimbulkan kerusakan-kerusakan yang nggak dijelasin oleh si Brian ini, seperti transmisinya yang macet lah, atau apanya lah yang order deal-nya yang nggak sesuai lah gitu. Banyak lah yang diganti-ganti oleh Brian ini, menimbulkan kekecewaan dari customer dia sendiri. But you know this your boy, entertainer, big battle. You know what I'm saying, just showing y'all my cars and whatnot. You know what I'm saying? You check you out on my inside, you check me out, ooh wee. Flamed out good. You feel me? Flamed out. Let me take you around this way to the inside, my flame steering wheel. You know what I'm saying? You gotta have a digital dash. The dashboard where it show your mileage and your gas. Sampai customer tersebut mulai melaporkannya ke eBay. eBay itu adalah sebuah kayak pengaduan dari customer untuk pembelian barang-barang yang dilakukan secara online. Nah, di bulan Juli, si Brian ini datang ke sebuah pasar barang bekas dengan membawa mobil yang udah dimodifikasi juga. Datanglah seorang pria ke arah si Brian ini dan menunjuk ke arah pelek mobilnya sambil berkata, itu adalah pelek mobilku, dengan sangat yakin. Lalu tanggapan si
Brian ini apa? Dia cuma bilang udah mengacukan jari tengahnya ke arah si pemuda itu sambil mengata FAU gitu katanya. Ya memancing lah amarah dari si pria ini. Nah, si Brian ini memiliki seorang pacar yang bernama Jada Brody yang tinggal bersama di apartemen milik si Brian ini. Setelah kejadian, si Brian ini ribut dengan seseorang di pasar barang bekas tersebut. Si Jada ini mengatakan kepada si Brian, sering banget itu, setiap malam ada seorang pria mondar-mandir yang gak diketahui di dekat apartemennya sambil melihat-lihat ke arah pelek mobil si Brian ini. Karena merasa ada yang gak beres juga dengan pelek itu dan dia juga ingin menghindari permasalahan yang berlanjut, pada malam hari itu setelah Brody melaporkan kepada si Brian ini beberapa kali, Brian ini keluar dan mengendarai mobilnya dengan begitu cepat. Sampailah akhirnya dia menabrak sebuah lubang yang mengakibatkan pelek mobil itu pecah. Lalu Brian pun menjual pelek itu ke sebuah tempat jual beli barang second juga dengan harga $5.000. Nah, sedikit nih gue singgung tentang Brody Jada, yaitu pacarnya si Brian Pata ini. Si Brody ini dulunya sebelum dengan si Brian ini juga sering tuh berkencan dengan pemain-pemain American football, termasuk salah satu teman satu tim dari si Brian ini yang bernama Rashawn Jones. Sebelum akhirnya si Ralph Jones ini cemburu kepada si Brian ini dan terjadilah perkelahian antara si Brian dan si Jones ini. Namun karena memiliki badan yang lebih besar daripada Jones, Brian memenangkan pertarungan tangan kosong itu. Dan itu juga terjadi di dekat-dekat sebelum tewasnya si Brian ini. Dan setelah kejadian perkelahian antara Brian dan Jones ini, Brian dan Jada sering banget itu bertengkar di apartemennya. Masing-masing saling menuduh mereka melakukan selingkuh. Karena juga didapati ternyata mantan pacar dari si Brian ini sering banget tuh datang ke arah apartemen si Brian, yang mana Brian tinggal dengan Brody di situ sambil membawa sebuah pisau. Tadi kan gue bilang si Brian ini sering banget tuh berantem dengan si Jada akhir-akhir ini karena satu sama lain saling beranggapan kalau mereka selingkuh. Sampailah si Jada ini menelpon keluarga dari si Brian ini dan mengatakan kalau terjadi sesuatu denganku, saudara laki-lakiku tidak akan diam saja. Gitu. Dan diketahui ternyata saudara laki-laki dari si Jada ini adalah seorang kriminal besar di California. Nah, sebelum si Pata ini ditemukan tewas juga, Edric Pata adalah saudara dari Brian Pata ini menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwasanya jauh sebelum dia ditemukan tewas ini, si Brian ini sering banget bermimpi bahwa seseorang mulai membuntuti dia. Bahkan si Brian ini sampai ketakutan dan tidur di dalam lemarinya. Yang mana di dalam lemari itu telah ada senjata AK-47 dan juga senjata kaliber besar di dalamnya. Dan tentu saja sebagai seorang saudara, Edric ingin menenangi saudaranya ini sambil mengatakan, "Kau tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu." Nah, ini gue bacain kejadian di tanggal 7 November, yang mana pada jam 7 malamnya, si Brian ini ditemukan tewas. Jadi 7 November itu, tim dari si Brian ini melakukan latihan kayak biasa. Tapi Brian ini pulang lebih awal. Dan di saat itu nggak sengaja, salah seorang temannya yang bernama Chris Zellner mendengar dia terlibat dalam sebuah panggilan telepon. Ya, kayak si Brian itu lagi berdebat dengan seseorang di dalam sebuah telepon. Kata si Zellner ini, dia nggak pernah tuh menemukan si Brian ini sesekesal itu, sesemarah itu, kecuali di lapangan aja gitu. Dan kata-kata yang diingat oleh Zellner ini, si Brian ini mengatakan hal kayak gini, "Jika kamu mau kawan, temui saya kalau begitu." Jadi kayak si Brian ini nantangin seseorang di dalam teleponnya. Tapi Zellner nggak benar-benar tahu siapa yang ditantang dia, si Brian ini, di dalam teleponnya. Saat meninggalkan lapangan di saat pelatihan, Pata ini mengemudikan sebuah mobil SAF yang keluar dari tempat parkirnya. Dan dia melihat rekan setimnya, Josh Helmes,
dan beberapa adik kelas lainnya menunggu di halte bus dan menawari mereka tumpangan ke asrama. Holmes mengatakan mereka tertawa dan berbicara tentang latihan sambil mengepalkan tangan dan Brian menurunkannya. Nah, setelah mengantarkan teman-temannya ini ke asrama, sebenarnya Brian ini pulang berdua dengan seorang temannya lagi yang bernama Hendrich. Tapi dia ini menggunakan mobil yang berbeda. Jadi 2 mobil gitu beriringan untuk pulang ke apartemen yang sama. Namun di tengah jalan, Hendrik harus berhenti karena dia harus mengisi bahan bakar minyak atau bensin lah gitu di tempat pengisian bensin yang dekat. Lalu Brian melanjutkan perjalanannya dengan sendirian. Nah, di tengah jalan, si Brian ini menelpon saudaranya bernama Federal tadi yang dia pernah terlibat di sebuah kasus pertengkaran di klub yang gua ceritain tadi. Tapi di tengah pembicaraannya, telepon dari si Brian ini terputus dan Fentanyl meyakini Brian bukanlah orang yang akan meninggalkan percakapan telepon tanpa mengakhirinya. Dan disitulah kejadiannya. Di saat itu, si Brian ini udah nggak bisa lagi nih dihubungi oleh si Fentanyl ini. Nah, di sisi lain, Brody Jada mendengarkan sebuah keributan yang terjadi di basement bawah yang mana itu tempat parkiran mobil. Dia mendengarkan suara tembakan lalu bergegas berlari ke bawah. Dan dia melihat si Brian ini sudah berlumuran darah. Tentu saja itu membuat dia terkaget dan langsung berlari lagi ke apartemennya untuk menelpon pihak kepolisian. Tapi nggak selang berapa lama dari Jada ini pergi, Hendrik yang tadi yang gue bilang dia pulang bareng dengan si Brian ini juga tepat datang di dekat mobil si Brian ini. Dan dia melihat si Brian juga udah berlumuran darah. Tentu aja panik, siapa yang nggak panik? Baru tadi banget lo masih ngobrol dengan teman lo dan sekarang lo ngeliat teman lo udah terbaring dengan bersimbah darah. Hendrik ini pun langsung menelepon ke pihak kepolisian waktu itu juga. Navigate Police and Fire with the emergency. Hello. Yes. Hello. Hello. Hello, we need help. At what address? 9315 Southwest 77th Avenue. What happened there? Somebody got shot. The guy's on the ground. I don't know where he's bleeding from, but he's on the ground, man. Okay, I need you to stay with me on the line. Did you see what happened? No, I did not see what happened. Nobody see what happened, man. You don't know where he shot? He's not breathing, man. Setelah mendapatkan laporan dari si Hendrik ini, pihak kepolisian, para medis pun datang ke tempat itu. Disitulah pihak kepolisian langsung mencari tahu siapa penembak yang melakukan pembunuhan kepada si Brian ini. Dari situ polisi melakukan kesimpulan bahwa orang yang melakukan pembunuhan kepada Brian ini sudah tahu banget bahwa di posisi ini Brian ini berada dalam seorang diri, nggak ada teman dan nggak ada saksi mata sekalipun. Jadi polisi menyimpulkan kejadian ini murni udah diatur dan disetting dan orang ini adalah orang terdekat yang mengetahui posisi Brian di mana dia akan sendiri dan lengah pada saat itu. Nah, pada esok harinya itu polisi mengumpulkan para pemain-pemain dari si Miami Hurricanes ini. Tapi salah seorang pemain nggak datang, yaitu si Rashawn Jones ini. Rashawn Jones sendiri merupakan seorang bek bertahan yang nggak lolos dalam tes kesehatan karena dia positif menggunakan ganja pada waktu itu. Dan Jones pun memberitahu polisi bahwa dia berada di rumah sendirian pada malam Brian dibunuh. Dan ketika dia mendengar kematian dari Brian ini, dia menuju ke HR Center, mungkin untuk pertemuan tersebut. Namun saksi lain mengatakan kepada polisi dan lebih dari selusin mantan pemain mengatakan kepada kepolisian bahwa mereka tidak ingat Jones ada di sini. Janggal banget. Padahal si Jones mengaku kalau dia mengikuti pertemuan itu. Tapi rekan-rekannya lain nggak pernah melihat gitu Jones ini ikut dalam pertemuan tersebut. Nah, di situ sebenarnya udah ada mulai kecurigaan pihak kepolisian kepada si Jones. Karena pada malam itu si Jones ini menelpon beberapa orang untuk meminta pinjaman uang. Dan dia juga mengatakan ingin pergi dari kota itu malam hari itu. Tetapi semuanya dibantah oleh Jones. Jones mengatakan kalau dia pada malam hari itu benar-benar berada di dalam tekanan dan dia nggak kemana-mana. Dan dia nggak tahu kalau si Brian ini
telah tewas pada malam hari itu. Nah, gue flashback dikit. Tadi kan gue udah bilang sama lo semua. Kalau Brody ini memiliki seorang saudara yang termasuk kriminal kelas kakap gitu. Nah, saudaranya ini, iya sayang banget lah sama si Jada ini. Dia juga mengatakan kalau apa-apa yang terjadi kepada saudarinya, dia akan ikut campur. Nah, pihak kepolisian pun datang untuk menghampiri si Jada ini dan mengatakan apakah pembunuhan dari si Brian ini ada sangkut pautnya dengan saudara kandung dari si Brody ini maksudku. Dan di saat itu ditepislah oleh si Jada ini kepada pihak kepolisian, nggak ada, ini si Jerome, nama saudaranya adalah Jerome. Jerome nggak terlibat dalam kasus pembunuhan si Brian ini. Kalian bisa cek aja, pada malam itu dia masih ada di California. Lo bayangin aja, 1.500 mil untuk terbang ke Miami ini dari California. Orang gila mana yang mau melakukan hal itu, kata si Jada ini. Pada awal tahun 2007, detektif kepolisian pergi ke Issaquah, Washington untuk menyelidiki salah satu transaksi terakhir Brian menjual Chevy Caprice tahun 1996 berwarna permen 2 warna dengan interior bertema lumba-lumba. Brian dan Fetnol menjualnya di eBay kepada seorang wanita bernama Tina Peterson seharga $8.500. Peterson mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa dia nggak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan dari si Brian ini. Dia memang kecewa dengan mobil yang dijual oleh Brian kepadanya, tapi dia nggak akan sampai ada niat untuk membunuh si Brian ini, kata dia begitu. Nah, pada bulan Maret 2007, pihak kepolisian mendapatkan sebuah laporan yang cukup dipercaya. Laporan itu datang dari seorang narapidana yang ada di sebuah sel di Miami, yang bernama Brinson. Menurut laporan dari si Brinson ini, saat itu ada seorang yang bernama Emmanuel Jones sedang berbicara dengannya dan mengatakan dia ditawari sebuah pekerjaan sebesar $10.000 untuk membunuh seorang pria, yang mana pria tersebut menjanjikan sebuah senjata api kepadanya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Tentu saja itu menarik perhatian dari pihak kepolisian. Apakah Emmanuel Jones lah pembunuh si Brian ini? Nah, pada bulan Mei 2008, Jones ini ditangkap oleh pihak kepolisian namun bukan karena kasus pembunuhan dari Brian ini. Catatan menunjukkan bahwa Jones ini terlibat dalam perampokan bersenjata pada bulan Mei tersebut. Nah, di saat itulah pihak kepolisian mencoba untuk mewawancarai si Emmanuel Jones ini. Namun sayangnya, pihak kepolisian tidak dapat menemukan kebenaran kalau pembunuhnya ini adalah si Emmanuel Jones atau pembunuh bayaran yang dimaksud tadi. Karena diketahui pada tanggal kejadian pembunuhan si Brian ini, Emmanuel Jones ini sedang berada di dalam tahanan juga. Karena ya itu juga kasusnya tetap sama, yaitu pencurian dan kepemilikan senjata api ilegal. Nah, dari nama-nama tadi di atas yang gue katakan kepada lu semua, pada kalian semua, udah panjang lebar banget gue cerita tentang si Brian Patah ini. Menurut lu siapa kira-kira kemungkinan pembunuh dari si Brian ini? Siapa? Brody kah? Saudara Brody kah? Emmanuel Jones kah? Raswan Jones kah? Atau mungkin si gangster yang ditemui oleh si Brian ini di saat klub malam kah? Atau siapa? Tulis di kolom komentar. Nah, barulah di tahun 2021, pihak kepolisian sudah menunjukkan kerja keras dia. Diketahui pada tanggal 19 Agustus, pihak kepolisian sudah menangkap pelakunya. Nah, siapa yang udah benar menebaknya? Iya, bener banget. Pelakunya adalah Raswan Jones, yaitu mantan pacar dari Jada Brody. Motifnya adalah kecemburuan. Dan di saat itulah si Jones ini udah nggak bisa ngelak lagi dengan bukti-bukti yang udah dicantumkan oleh pihak kepolisian. Nah, ini gue bacain nih untuk lo semua bukti-buktinya karena panjang banget, gue ngapalnya juga malas banget gitu. Jones ditangkap di Ocala, Florida pada 19 Agustus 2021 dan dibawa ke pusat pemasyarakatan Tunague Fort Knight di Miami pada hari Kamis. Surat perintah penangkapannya menguraikan bukti-bukti yang memberatkan Jones, termasuk wawancara dengan orang-orang yang mengatakan Jones melakukan ancaman, catatan sinyal ponsel yang menunjukkan bahwa dia tidak berada di kediamannya pada malam itu, seperti yang dia katakan kepada pihak kepolisian,
Dan laporan balistik yang menunjukkan bahwa peluru yang ditemukan di Brian cocok dengan peluru yang dimiliki oleh si Brian ini, yaitu peluru jenis kaliber 38. Nah, gue mulai cerita lagi nih sedikit aja sebelum kita berakhiri video gue ini. Jadi sebenarnya di saat pertengkaran itu ada hal yang gak disampaikan kepada pihak kepolisian. Jadi itu adalah sebuah perkataan dari si Raswan Jones ini kepada si Brian pada waktu itu. Yang mengatakan kalau lu nggak akan bisa lepas dari pandangan gua. Dan juga setelah kejadian itu, Raswan Jones ini sering banget tuh ngeintimidasi orang-orang dari kampusnya. Dan mengatakan kalau dia memiliki pistol dengan kaliber 38. Nah, gimana untuk kasus kita kali ini? Agak sedikit, ya ribet lah gitu ya. Gue ngapalinnya juga males banget. Kasus ini panjang banget. Sampai 15 tahun baru tertangkap siapa pelaku pembunuhannya. Yang bahkan pelaku pembunuhannya ini juga ikut di saat berlangsungkawa si Brian ini. Dia itu bertukuk lutut gitu maksud gue. Dia itu ya kayak kayak ya menghargai juga, kayak sedih juga gitu ya, muna banget sih, tapi ya itulah untuk menutupi kedoknya juga, atau mungkin dia juga memiliki perasaan menyesal di saat membunuh si Brian ini. Ini foto-fotonya. Oke, itu aja untuk tour camp kita kali ini. Gua Katomoji, mohon undur diri. See you next video. Bye-bye.